menurut riwayat dari Kiai Masruhan, Mbah Soleh itu adalah juga gurunya Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Jadi Syekhuna Khalil Bangkalan pernah mondok di langitan era Mbah Soleh. Begitu juga Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, begitu juga Mbah Kiai Ahmad Dahlan, itu pada masa beliau. Begitu juga kaitannya dengan Mbah Kiai Soleh Sani dari pesantren Komarudin Bunga Gresik. Nah itu akhirnya kita bertemu dengan kerabat-kerabat lain yang sebelumnya ada situasi ini, itu kita memang nggak terlalu peduli. Lama-lama tahu bahwa ini kerabat dari sini, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, tapi tidak meneliti sampai detail. Nah, ini akhirnya kita meneliti. Yang pertama, Mbah Kiai Raden Abdul Alim bin Maulana Sambu adalah penghulu lasem pertama. Jadi Mbah Maulana Sambu itu diriwayatkan yang mutawatir mempunyai putra, kalau saya ingat itu ada 5 ya. Yang pertama Mbah Abdul Alim ini, terus Mbah Mahyadin atau Muhyiddin, kemudian Mbah Ahmad Yusuf, kemudian Mbah Imam. Jadi Mbah Yusuf terus Mbah Imam. Yang kelima Mbah Ahmad Nur Syam. Mbah Ahmad Nur Syam itu meninggal masih bujang. Jadi yang 4 inilah yang mempunyai keturunan. Tapi saya belum pernah mendengar dan belum menemukan berita yang berdasarkan manuskrip atau yang beriwayat kuat bahwa ada putra-putra Mbah Sambu yang lain di makam Lasem atau yang dekat-dekat sini. Jadi yang masyhur mutawatir itu ya Mbah Abdul Alim atau Mbah Abdul Azim. Kenapa? Karena di silsilah Mbah Jawahir yang saya baca, termasuk di silsilahnya Mbah Syekh itu juga tertulis Mbah Abdul Alim juga adalah Mbah Abdul Azim. Jadi kemungkinan itu beliau setelah sepuh namanya menjadi Mbah Abdul Azim. Asalnya waktu muda itu Mbah Abdul Alim. Karena orang zaman itu kalau sudah haji diganti nama. Contohnya seperti bapaknya Mbah Kiai Raden Ibrahim Joyo Ulomo itu penghulu Lasem yang menjelang merdeka, itu Mbah Abdurrahman bin Mbah Kiai Raden Usuluddin Naib Pamotan. Makamnya di sebelah selatannya masjid di bawah pohon ringin ya. Itu nama hajinya Mbah Abdurrahman adalah Mbah Abdul Ghofar. Nah, itu jamak waktu itu karena belum EKTP ya. Mbah Abdul Alim, kenapa Maulana Sambu itu dalam babat Lasem di mana Sambu? Kenapa Mbah Abdul Alim kok Mbah Kiai Raden? Karena gelar dari jabatan sebagai penghulu, sekaligus karena ibunya adalah putri dari Mbah Raden Temenggung Tejo Kusumo I yang telah Majapahit itu. Nah, jadi Mbah Said Abdul Alim itu dikasih gelar Kiai Raden karena jadi penghulu. Ini sebelumnya itu zaman Sultan Agung sampai mundur ke zaman Joko Tingkir itu belum ada jabatan penghulu. Jadi jabatan penghulu itu ya pertama ya Mbah Abdul Alim untuk Lasem. Kemudian dilanjutkan oleh Mbah Husain. Nah, itu makamnya saya belum tahu apa di Lasem apa di Bonang. Kalau di sini kayaknya saya juga berusaha cari-cari belum tahu. Belum pernah ada sepuh-sepuh yang meriwayatkan di mana itu atau yang didukung oleh manuskrip. Yang ketiga adalah Mbah Kiai Raden Imam Mahali.
Ini bin Mbah Muhammad Jorgi bin Mbah Ahmad Sidopati ya, berarti putu ponaan kalih Mbah Jumali ya, putu ponaan kalih Mbah Jumali. Niku Mbah Imam Mahali, penghulu ketiga Lasem. Makamnya di sini sekalian. Kemudian Mbah Imam Mahali punya putra namanya Mbah Kiai Imam Yahya. Itu adalah menjadi temenggung di Lasem. Menurut versi Pak D, nanti bisa ditanyakan. Beliau nanti kan kesini tuh kalau Mbah Jumali, Pak D Kiai Mustahidi, Pak D Kiai Masyuri itu dulu itu rumah gedong dan tanah Makbaroh juga Masjid Lasem itu dikelola oleh para penghulu ini, karena kan punyanya kerajaan itu, yang keturunan Pangeran Raden Temenggung Tejokusumo itu jadi adipatinya, penghulunya turunan Mbah Sambu sampai terakhir ke Mbah Kiai Raden Ibrahim Jaya Ulomo itu. Jadi gelar Radennya itu dari ibunya tadi ya, jadi penghulu itu. Terus Mbah Tumenggung Imam Yahya itu di dalam sejarah tertulis sebagai Kiai Puspoyudo, Kiai Puspoyudo, Kiai Amyah Puspoyudo, versi lainnya begitu. Tapi beliau jadi Temenggung nggak lama, dulu itu kalau nggak salah antara 2 tahunan gitulah. Keturunannya banyak, kemudian yang ke Madiun, Ngawi, Magetan, itu sekitar sana. Maka itu dikasih ke, kemudian yang menjadi penghulu adalah Mbah Ibrahim. Jadi karena ibunya Mbah Ibrahim, Mbah Umi Kulsum itu putrinya Kiai Ngari, Kiai Ari. Kiai Ari niku berkedudukan teng Lasem pada zamannya. Yang Kiai Ari adalah Kiai Ngari. Coro bahasane ngai niku Jawa nga. Nek saiki a. Biyen urung iso a. Saiki biyen nga. Niku Mbah Kiai Ari adalah juga cucu daripada Mbah Jumali dari jalur Mbah Rodiyah itu. Nah itu maka dikasihlah itu ke zamannya Mbah Abdurrahman, kemudian Mbah Abdurrahman dilanjut oleh Mbah Ibrahim. Maka saya juga mengecek terkait dengan cerita riwayat ini benar atau tidak. Saya cek di Balai Desa karena saya juga menyaksikan bahwa terkait urusan Lasem itu Mbah Jawahir masih dilibatkan terkait pemilihan nadir Masjid Lasem, karena dulu itu masih akrab-akrab. Jadi kalau ada riwayat makamnya Mbah Sambu itu asalnya hilang tak berbekas, baru ditemukan zaman Mbah Maksum dan Mbah Dawi, cerita itu tidak sesuai dengan cerita riwayat keluarga Tuyuan. Masih ada saksi yang dapat cerita langsung dari ibu dan bapaknya, yaitu satu Kiai Mujtahidi, saya tanya langsung kemarin ke Banjarnegara. Yang kedua Pak Le Ustadz Zainal Arifin ada di Bulu samping makbarohnya Sayyid Husain Al-Wahad, itu cerita. Kenapa saya lebih percaya jalur itu? Yang pertama, tadi nama tanah sebelum diwakafkan memang namanya Mbah Ibrahim, makbaroh dan masjid itu. Begitu juga dengan tanah rumah gedong itu. Yang kedua lagi, terkait dengan dipanggilnya Mbah Dawi Mbah Maksum atas saran Mbah Abdullah Umar, abahnya Mbah Hamid Pasuruan, itulah menjadi Mbah Guru itu, Mbah Husain Al-Wahad itu tertarik kepengen menjadi salah satu bagian keluarga Mbah Kiai Raden Ibrahim, karena dianggap waktu itu Nuriyah yang dituakan. Itu ini kan berarti Mbah Kiai yang lain masih muda gitu loh. Mbah Ibrahim sudah sepuh.
Terus menurut versi Pak Leksen dan Kiai Mustahidi bahwa saya tidak punya anak perempuan yang gede, maka itu kalau sampean mau tak kasih iparku, adik ipar putrinya Kiai Raden Yudo Prawiro Pamutan bin Kiai Raden Tubagus Soleh Panuan. Kenapa kok Kiai Yudo Prawiro jadi Raden? Karena bukan di Banten. Yang asli Banten itu Tubagus Soleh. Di sini digelar Kiai Ageng Soleh Panuan. Itu ada manuskripnya. Lah itu kemudian Sayyid Husain Al-Wahad itu dinikahkan oleh Mbah Ibrahim Jaya Ulomo selaku penghulu Lasem yang waktu itu dipanggil untuk rehab makam Mbah Sambu. Jadi rehab bukan menemukan. Rehab dan menemukan itu lain. Kalau menemukan itu asalnya hilang. Kalau Mbah Sambu itu nggak mungkin hilang. Kenapa? Di Babat Carita Lasem ditulis juga bahwa sareannya Maulana Sambu itu di sebelah barat pojok utara Masjid Agung Lasem, Kauman Lasem. Ada. Di silsilah juga ada. Lokasinya ditunjuk persis. Jadi nggak mungkin hilang. Yang ini nanti akan kita bahas. Jadi itu direhab. Maka itu Mbah Ibrahim dipanggil itu untuk merobohkan bangunan lama Cumpuk yang berupa kayu. Asalnya Cumpuk kayu gitu. Nah, saya kira ini persis juga yang terjadi di Sedan ya, di makbarahnya Mbah Kiai Musman gitu. Itu juga asalnya kayu kecil gitu. Terus sekarang dibangun bagus. Mbah Sayyid Husain Al-Wahad kemudian dinikahkan oleh Mbah Ibrahim Jaya Ulomo dengan Mbah Siti Aminah binti Mbah Yudo Prawiro bin Mbah Kiai Tubagus Soleh Panuan. Mbah Kiai Tubagus Soleh Panuan asli dari Banten. Yang kedua itu Mbah Ibrahim bukan karena mentang-mentang Mbah Sayyid Husain Al-Wahad ini orang dari Arab terus langsung lain ya. Versi Mbah Kiai Zainal Arifin dulu, sampingnya makbarah Mbah Guru, samping masjid itu dalamnya bisa di cross check. Itu ditanya dulu. 1 hari 2 hari itu ditanya, kalau ada masalah begini sampean bagaimana? Kalau ada masalah begini sampean jawabnya gimana? Kenapa begitu? Karena Mbah Guru orang Arab, ini bukan Arab, ini Jawa. Sampean bakal kumpul dengan masyarakat, bisa ngomong apa tidak itu dites. Jadi kalau riwayat terus dianggap kita ini orang yang dakwah-dakwah di tanah Pantura ini dianggap terus kaum Sudra itu salah besar. Kita sudah tahu wilayah. Sudah tahu wilayah. Ada kerabat-kerabat leluhur ke atas tuh dari setelah Mbah Jumali yang masyhur wali itu diteruskan sampai Mbah Abdul Jalil di Cengklek Gedur itu jadi wali. Mbah Abdul Jabar jadi wali. Banyak ke belakangnya itu juga yang istilahnya orang-orang yang kasaf, termasuk cucunya buyut Mbah Jumali itu Mbah Karas itu yang nenek moyangnya Mbah Habib pendiri Masjid Baluan ya, Mbah Munsorin itu ada. Beliau sudah naik kapal layar ke Mekah, jadi dulu itu sudah berpikir untuk haji ke Mekah. Kenapa? Ditemukan manuskrip tulisan tahun 1750-an ya, bahwa tahun segitu Said Abdullah bin Said Iman Tuyuan Lasem itu sudah beat kepada Syekh Muhyiddin Pamijahan Keramat Tasikmalaya, yang beliau adalah murid dari Tuan Kusah Kuala, Tuan Guru
Syekh Abdul Rauf Singkel Aceh, yang beliau adalah juga mursyid Thariqah Syatoriyah. Itu ini kebetulan terkonfirmasi dengan manuskrip pesantren Komarudin Bungah Gresik, yang juga Kiai Raden Komarudin itu berdoa kepada Panembahan Dalem Syekh Muhyi Pamijahan Kramat Tasikmalaya. Jadi saya menarik garis merah bahwa kemungkinannya Mbah Sayyid Abdullah bin Sayyid Iman itu, bin Sayyid Nur Iman itu adalah berbarengan dengan Syekh Komarudin, yang ternyata kemarin kita ketemu manuskripnya ya Gus Ubed, itu adalah putranya dari Mbah Ahmad Mutamakin Kajen Pati. Lah, istrinya Mbah Komarudin adalah putrinya dari Mbah Kiai Abdul Kohar Ampel Medang Blora. Itu tahun segitu beliau udah mikir untuk rihlah ilmiah sampai ke Mekah. Jadi itu bisa dicek, ditanyakan, karena saya kan nggak hidup sezaman. Maka kalau nggak ada manuskrip harus ada riwayat yang lebih dari satu, itu baru mutawatir. Kalau hanya dongeng tidak terkonfirmasi oleh data sejarah atau bukti manuskrip atau data sejarah negara atau kerajaan, maka itu dianggap dongeng, tidak ilmiah. Ngaku apa terserah, wong namanya nggak ilmiah gitu loh. Kalau ilmiah itu harus bisa di cross check, karena silsilah tidak bisa berdiri sendiri. Karena yang ditulis di silsilah itu orang hebat harus terkonfirmasi atau terafirmasi di dalam konteks sejarah daerahnya itu, apakah kerajaan ataukah negeri jajahan pada waktu zaman Belanda itu.